Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali di Lensa Banjar Sepekan edisi hari ini. Program ini merupakan rangkuman kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Rifki Zidan, inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi Kepala Dinas Kesehatan Dr. Diaudin terima kunjungan BPJS Provinsi Kalimantan Selatan dan BPJS Cabang Martapura Kabupaten Banjar. Maksud dan tujuan kunjungan tersebut adalah untuk audiensi dengan Bupati Banjar terkait program jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Banjar. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Banjar, BPJS Provinsi Kalimantan Selatan dan BPJS Cabang Martapura Kabupaten Banjar melakukan audiensi dengan Bupati Banjar di Mahligai Sultan Adam Martapura. Bupati Banjar menyambut baik kunjungan tersebut, yakni dalam rangka membahas tentang jaminan kesehatan nasional. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan, Kabupaten Banjar hanya mencapai 60% yang menggunakan jaminan kesehatan, dan itu menjadi perhatian pemerintah daerah, baik dianggarkan melalui APBD maupun dibantu provinsi dan BPJS Mandiri. Bupati juga menjelaskan, pemerintah Kabupaten Banjar akan menindaklanjuti dan mensosialisasikan lebih mendalam kepada masyarakat di tingkat kecamatan dan desa, dengan harapan semua masyarakat agar berpartisipasi aktif untuk mengikuti BPJS. Bupati berharap dengan pertemuan tersebut menjadi langkah strategis dalam pembangunan jaminan kesehatan, dan pihaknya juga akan melakukan pembangunan pelayanan publik, yaitu berupa pelayanan plaza, data kependudukan yang ada di daerah utara dan selatan. Dengan Kepala Kantor Cabang BPJS Provinsi Kalimantan Selatan dan juga Kepala Cabang Kabupaten Banjar, kita banyak berbincang masalah jaminan kesehatan nasional atau yang kita kenal jaminan Kartu Indonesia Sehat. Ini menjadi perhatian kita pemerintah daerah karena baru 60% kita menggunakan jaminan tersebut, baik itu dianggarkan melalui APBD dan juga dibantu oleh provinsi dan juga BPJS Mandiri. Dan kita akan menindaklanjuti nantinya mensosialisasikan lebih mendalam kepada masyarakat tingkat kecamatan, tingkat desa untuk semua masyarakat berpartisipasi aktif mengikuti BPJS, dan juga mudah-mudahan langkah strategis pembangunan nanti kita akan melaksanakan pembangunan pelayanan publik, yaitu berupa pelayanan plaza, data kependudukan yang ada di daerah utara dan selatan ini membantu, karena data kependudukan sangat penting. Surat kematian itu juga penting, sehingga tiap tahun masyarakat itu mendapatkan bansos dengan terarah sesuai dengan data kependudukan yang update seperti itu. Fahrizal, Melda, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Kabupaten Banjar kembali menerima penghargaan Kabupaten atau Kota Layak Anak tingkat pertama tahun 2021 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Penghargaan ini untuk ketiga kalinya diterima Kabupaten Banjar dan merupakan sebuah apresiasi kepada dinas terkait. Kabupaten Banjar kembali menerima penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak tingkat pratama tahun 2021 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Pengumuman penghargaan dilakukan secara virtual, diikuti seluruh kepala daerah di Indonesia. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengikuti acara tersebut secara virtual di Comment Center Manis Martapura. Turut mendampingi Bupati, Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten Banjar Galuh Tantri Narindra, dan Kepala DP2 KPP 3A Kabupaten Banjar Hajah Siti Hamidah. Dalam sambutannya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyampaikan selamat kepada seluruh kepala daerah atas sumbangsih dan kerja nyatanya demi memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di wilayahnya masing-masing. Dari 275 kabupaten kota yang telah mendapatkan predikat Kabupaten Kota Layak Anak, baik tingkat Pratama, Madya, Nindya, dan Utama.
Gusti Ayu berharap predikat KLA ini memberikan manfaat besar bagi perempuan dan anak, serta menjadi inspirasi, motivasi, kekuatan, dan dorongan semua, khususnya kabupaten kota, provinsi di seluruh Indonesia, untuk menjadikan program pembangunan anak sebagai prioritas untuk mewujudkan anak terlindungi Indonesia maju. Ini mungkin menjadi apresiasi kami kepada dinas terkait dan terus kami upayakan dan tingkatkan supaya Kota Layak Anak juga meningkat di prestasi jenjang berikutnya seperti halnya kabupaten kota lainnya. Jadi ada beberapa memang kata Ibu di sini prasyarat yang harus kita inikan karena memang kondisi seperti ini COVID dan juga keterbatasan anggaran. Juga nih kita upayakan mudah-mudahan tahun depan kita sudah menuju ke Madya dan Kabupaten Banjar, Kota Martapura, insya Allah optimis untuk bisa meningkatkan itu. Terima kasih. Jadi ini merupakan penghargaan Kabupaten Layak Anak yang ketiga kalinya untuk Kabupaten Banjar. Jadi alhamdulillah kita kembali mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak dan juga masih di tingkat pertama. Kita sudah membuat inovasi bekerja sama dengan gugus tugas ya. Jadi di SKPD juga membuat inovasi, misalnya di Dukcapil ada pelanduk manis ya. Nah, kemudian ada di lapas ramah anak, kemudian ada MPP ramah anak, kemudian ada kita juga ada masjid ramah anak, kemudian ini yang baru-baru ini kita ada kerjasama dengan pengadilan agama ya, pengadilan agama untuk sama-sama membuat bagaimana supaya menunda perkawinan usia anak seperti itu. Jadi kita akan terus berusaha dan didukung oleh semua pihak, kita terutama dengan dukungan dan dari pemerintah Kabupaten Banjar, Bapak Bupati dan semua pihak. Mudah-mudahan Kabupaten Banjar ini nantinya akan semakin meningkat untuk menjadikan anak-anak Kabupaten Banjar ini nantinya menjadi generasi yang milenial yang siap untuk meneruskan menjadi generasi muda yang milenial yang benar-benar siap untuk kedepannya. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Forum Anak Daerah Kabupaten Banjar didampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar, Siti Hamidah, beserta staf melakukan audiensi dengan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, Imah Ligai Sultan Adam Martapura. Kegiatan audiensi tersebut masih dalam rangka peringatan Puncak Hari Anak Nasional tahun 2021. Forum Anak Daerah Kabupaten Banjar didampingi Kepala Dinas P2KBP 3A Kabupaten Banjar Hajah Siti Hamidah beserta staf melakukan audiensi dengan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di Mahligai Sultan Adam. Siti Hamidah mengatakan terkait tujuan audiensi ini adalah untuk memperkenalkan Forum Anak Kabupaten Banjar kepada pimpinan daerah, program dan visi misi mereka yang telah dijalankan untuk memajukan pembangunan daerah. Sekarang ada 35 anggota Forum Anak yang berasal dari beberapa sekolah di Kabupaten Banjar. Mereka adalah murid berprestasi dan telah banyak berperan sebagai mitra pemerintah dalam menjadikan Kabupaten Banjar menjadi Kabupaten Layak Anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Banjar Muhammad Faruk dan Sekretaris Tazmila menginginkan pemerintah daerah agar mendukung segala program yang dilaksanakan Forum Anak Kabupaten Banjar, tentunya agar bisa berjalan sebagaimana mestinya. Mereka mengharapkan Bupati Banjar mendukung program dan visi misi mereka ke depannya, khususnya soal tempat untuk berkumpul dan mendiskusikan segala rencana yang telah disusun. Mungkin tujuan audiensi hari ini dari Forum Anak Kabupaten Banjar ingin nih suara kami didengar langsung dari Bupati dan mungkin di kemudian hari atau secepatnya bisa langsung direalisasikan kepada kami langsung gitu. Kami ada tambahan mungkin? Ya, karena dari Forum Anak sendiri kami ada menyusun suara anak Kabupaten Banjar dan kami juga punya usulan dan harapan untuk Kabupaten Banjar yang lebih baik ke depannya dari sudut pandang anak-anak, dan alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan beraudiensi langsung dengan orang nomor 1 di Kabupaten Banjar.
kedepannya yang pertama kami pengen ada dukungan dan setiap kegiatan kami itu difasilitasi, baik itu dari segi koordinasi maupun pendanaan dan lain sebagainya. Kemudian kami juga pengen suara anak itu direalisasikan, dan kami juga pengen adanya ruangan sekretariat untuk Forum Anak Kabupaten Banjar. Itu sih. Bupati Banjar mengapresiasi segala program yang sudah dan akan dijalankan Forum Anak Kabupaten Banjar. Menurut Bupati, anak-anak juga merupakan bagian penting dalam proses pembangunan, sehingga mereka juga diajarkan untuk berperan aktif dalam proses pembangunan bangsa. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resort atau Kapolres Banjar sejak 11 November 2019. AKBP Andri Koko Prabowo saat ini resmi digantikan oleh AKBP Doni Hadi Santoso yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolresta Banjarbaru. Acara kenal pamit Kapolres Banjar tersebut dihadiri Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, Ketua DPRD Banjar Muhammad Rofiki beserta istri, perwakilan dari Skodim 10 Nolna Banjar, dan tamu undangan lainnya. Menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resort atau Kapolres Banjar sejak 11 November 2019, AKBP Andri Koko Prabowo saat ini resmi digantikan oleh AKBP Doni Hadi Santoso yang sebelumnya menjabat Kapolres Banjarbaru. Digelar di Mahligai Sultan Adam Martapura, acara kenal pamit Kapolres Banjar ini dihadiri Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, Ketua DPRD Kabupaten Banjar Haji Muhammad Rofiki, perwakilan Kodim 1006 Martapura, tamu undangan, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Menurut mantan Kapolres Banjar Andri Koko Prabowo, dirinya berada di wilayah hukum Polres Banjar pertama kali belum ada saat pandemi, hingga perkembangan pandemi saat ini di mana Kabupaten Banjar berada pada PPKM level 3. Dengan koordinasinya ke berbagai pihak, bersama-sama bahu-membahu memberikan yang terbaik dalam penanganan COVID-19. Sementara itu, Kapolres Banjar Doni Hadi Santoso mengatakan, hal pertama yang dilakukan adalah menyesuaikan situasi di Kabupaten Banjar dan akan tetap menjaga silaturahmi, kemudian menjaga koordinasi dengan stakeholder serta Porkopimda, dan kedepannya siap melaksanakan melayani masyarakat Kabupaten Banjar sepenuhnya. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengapresiasi semua program yang telah dilaksanakan oleh mantan Kapolres Banjar Andri Koko Prabowo. Telah banyak sumbangsi yang diberikan selama di Kabupaten Banjar. Di antaranya juga telah mensukseskan pemilihan kepala desa serentak beberapa waktu lalu. Tidak lupa, Bupati Banjar juga mengucapkan selamat datang kepada AKBP Doni Hadi Santoso di Kabupaten Banjar. Bupati berharap akan terbentuk sinergi dalam seluruh program bersama Pemkab Banjar. Mengapresiasi kinerja beliau selama ini membantu pemerintah, banyak kesan beliau bukan hanya menghadapi pandemi ini, tapi juga kemarin kita sama-sama mengawal ketertiban keamanan masyarakat, ada pilkada, ada PSBB pemilihan gubernur, yang terakhir juga kami sama-sama mensukseskan pemilihan kepala desa. Dan mudah-mudahan beliau di tempat yang baru juga selalu sukses, dan kami juga mendoakan mudah-mudahan beliau dan keluarga diberikan kesehatan. Itu pula pada saat ini kami ucapkan selamat datang kepada AKBP Doni Hadi Santoso, yang mana beliau juga selama ini pernah bertugas di wilayah Kabupaten Banjar, karena Banjarbaru ada 2 kecamatan wilayah hukumnya masih Banjarbaru yang menanganinya. Itu dari saya sampaikan bahwa hampir sama lah kulturnya. Mudah-mudahan sinergi ini bisa berlanjut dengan Kapolres yang baru, Doni yang sudah mungkin selama ini sudah dijalankan oleh AKBP Andri Koko. Mudah-mudahan ke depannya kami bersama-sama tentu di masa pandemi ini, mudah-mudahan sinergitas antara Polres Banjar dan juga pemerintah daerah bisa berjalan dengan baik seperti itu. Dalam acara tersebut juga diserahkan cenderamata dari Bupati Banjar Haji Saidi Mansur kepada mantan Kapolres Banjar Andri Koko Prabowo dan istri. Sebaliknya juga diserahkan cenderamata dari Andri Koko Prabowo dan istri kepada Bupati Banjar. Kemudian juga diserahkan cenderamata dari Ketua DPRD Kabupaten Banjar kepada Andri Koko Prabowo dan istri.
AKBP Andri Koko Prabowo sekarang menempati posisi jabatan sebagai Kabagda Rolok Polda Kalimantan Selatan. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Presiden Joko Widodo menghadiri acara zikir dan doa kebangsaan secara virtual. Acara tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 pada 17 Agustus 2021. Kegiatan ini mengusung tema bersyukur atas kemerdekaan, berdoa dan berikhtiar untuk mewujudkan Indonesia maju. Presiden Joko Widodo menghadiri acara zikir dan doa kebangsaan secara virtual dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76 tahun pada 17 Agustus 2021 mendatang. Adapun tema yang diusung yaitu bersyukur atas kemerdekaan, berdoa dan berikhtiar untuk mewujudkan Indonesia maju. Kegiatan ini juga turut dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sejumlah tokoh lintas agama. Dalam arahannya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan, kemerdekaan yang diperoleh patut disyukuri yang merupakan hasil dari perjuangan para syuhada. Semangat kebersamaan dan gotong royong akan ada di jiwa, terutama saat negara mengalami ujian dan tantangan, seperti saat ini negara diuji untuk menghadapi COVID-19. Hadir di Komen Center Manis Martapura, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri. Bupati Banjar menjelaskan rangkaian peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Banjar disesuaikan dengan masa pandemi saat sekarang, yakni lebih ke virtual. Tidak lupa, Bupati mengajak masyarakat dan semua SKPD untuk melaksanakan edaran imbauan terkait menyemarakan HUT Proklamasi Republik Indonesia ke-76 dengan memasang atau mengibarkan bendera merah putih di halaman kantor masing-masing dan rumah dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2021. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar melakukan penandatanganan pinjam pakai jalan inspeksi irigasi dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Penandatanganan dilakukan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Fikri Abdurrahman di Mahligai Sultan Adam, Martapura. Pemerintah Kabupaten Banjar melakukan penandatanganan pinjam pakai jalan inspeksi irigasi dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Fikri Abdurrahman di Mahligai Sultan Adam, Martapura. Penandatanganan tersebut disaksikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri, PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah, Perwakilan Dinas PUPR Kabupaten Banjar, Kepala Dinas Sosial Haji Ahmadi, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Diaudin, Kalak BPBD Banjar Irwan Kumar, dan perwakilan tim penggerak PKK Kabupaten Banjar. Pinjam pakai barang milik negara pada jaringan irigasi Riam Kanan Kabupaten Banjar berupa jalan inspeksi saluran primer Riam Kanan, ruas BRK 8D dan BRK 8. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan penandatanganan perjanjian ini sehubungan dengan antisipasi wilayah sungai dalam rangka penataan kawasan sekumpul. Hal ini dalam rangkaian pembuatan pedestrian, ruang terbuka publik, jaringan outlet drainase dari jembatan irigasi hingga jembatan Sungai Paring. Pemerintah daerah akan memaksimalkan pemanfaatan jaringan irigasi dan jalan inspeksi wilayah sekumpul dengan selalu berkoordinasi apabila ada hal-hal teknis pada saat pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaannya. Bersama pemerintah daerah akan memaksimalkan pemanfaatan dan jaringan irigasi dan jalan inspeksi wilayah sekumpul dengan tetap selalu berkoordinasi dan apabila ada hal-hal teknis baik pada saat pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan lahan yang di PKS-kan. Usai acara, Bupati Banjar atas nama pemerintah Kabupaten Banjar memberikan bantuan sembako untuk warga isolasi mandiri atau isoman yang terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Banjar. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Banjar kepada Camat Martapura Timur Guslan dan perwakilan Kecamatan Martapura. Isoman mandiri yang ada di Kabupaten Banjar
kalau data Dinkes hampir 900-an ya dok ya. Tapi yang launching pada hari ini kita minta data dari kecamatan melalui pembakar. Kalau data dari Dinkes memang itu campur aduk dengan tenaga kesehatan dan juga para pegawai-pegawai yang dari Pemda. Kami fokuskan memang menindaklanjuti ada masyarakat yang terdampak COVID-19 atau terpapar yang melakukan isoman ini banyak mendm kita, mendm, WA, karena ada beberapa desa yang sudah kehabisan dana desa untuk mengcover mereka. Jadi kita kemarin melalui rembuk COVID-19 melalui 20 kecamatan, mereka memberikan data hampir 367. Dan penyalurannya masing-masing kecamatan untuk mengambil secara kolektif. Jadi mereka sudah punya data, mengambil di Dinsos, langsung di hari ini harus diselesaikan penyaluran bansos yang akan kita lakukan seperti itu. Memang kalau isoman itu biasanya sampai 10 hari ya dok ya, 10 hari. Kita pada waktu kita menjalankan instruksi Mendagri itu di tanggal 26 banyaklah masuk WA maupun yang lainnya, dan kalau memang ini dibutuhkan akan kita lakukan lagi seperti itu. Ya minimal ini progresnya pun kita akan kita minta dari kecamatan langsung ke kita melalui TAPEM untuk keterlibatan camat sampai desa itu seperti apa. Karena desa sebelumnya sudah diwajibkan untuk menganggarkan 8% dari dana desa, tapi waktu berjalan kurang sedikit terpantau. Dari momen ini kemarin malam tadi kita sudah sampaikan 8% dioptimalkan. Belum lagi nanti ada beberapa bantuan baik itu dari langsung provinsi bahkan dari pusat, tapi kita fokuskan ini, dan pada hari ini bansos ini untuk serahkan yang tidak tercover dari dana desa tersebut, dan jumlahnya lumayan. Bagus, Faidillah, Kominfo Banjar melaporkan. Informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar Sepekan edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rifki Zidan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.